di bidang hukum. Kok ada di Letham terus pendiri lagi? Ini hubungannya apa? Nah, jadi kalau berbicara lembaga ini, hak asasi yang kita sentuh bukan hanya yang berhubungan dengan pelanggaran dari sisi pidana. Yang kita tahu kan pelanggaran di pidana ya. Sedangkan banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia di bidang-bidang yang lain, ya. Karena kalau berbicara hak asasi manusia itu terlalu luas. Di antaranya kita punya hak untuk hidup sejahtera. Makanya kita ada Departemen Ekonomi Kerakyatan. Bagaimana merangkul masyarakat ekonomi kecil ini bisa sama-sama bangun kekuatan. Nanti ke depan kita akan bangun kooperasi untuk sama-sama bangun kekuatan untuk membangun ekonomi di masyarakat. Nah, sebenarnya kalau berbicara ekonomi ini sebenarnya masalahnya di kekompakan saja. Karena kita tidak kompak, kita bukan dimainkan tapi disetir oleh pengusaha-pengusaha besar. Padahal kekuatan kita sebenarnya ada di masyarakat. Kita ini di grassroots ini yang punya kekuatan. Kalau kita bisa bangun kekuatan, nah ini jauh lebih kuat. Mereka agak sulit, tapi itu perlu waktu. Nah, itu salah satu bagian dari hak asasi manusia. Bidang sosial, kita juga ada Departemen Bidang Sosial, Bencana Alam, nah kita ada di situ. Terus wanita dan anak, kita juga ada Departemen Bidang itu. Nah, yang pastinya bidang hukum, advokasi, itu yang salah satu yang utama. Tapi yang membackup kegiatan kita, karena organisasi atau suatu perkumpulan itu dia akan bergerak ketika ada pendanaan, sehingga kita harus kuatkan juga untuk Departemen Ekonomi Kerakyatan inilah yang jadi motor penggerak sumber dana untuk segala kegiatan lembaga kita nanti. Nah, kalau berbicara Bekasi tadi sudah disampaikan bahwa pendapatan daerah sampai 5 triliun ya. 5,6 triliun ini besar sekali. Jakarta berapa? 10-an ya? Lebih. Hampir 80-an. 80-an. Sekarang 80 triliun per tahun. Pusat. Ya, di sini Bekasi pabrik ya. Oke, jadi di Bekasi salah satu daerah yang bisa dibilang dalam tanda kutip seksi. Ya, karena di situ pasti ketika ekonomi berjalan cukup besar di sini. Ya, karena penduduknya besar, pusat industri ada di sini, otomatis akan banyak terjadi kikisan-kikisan di masyarakat. Nah, itu akan lari ke pelanggaran HAM. Nah, HAM itu tadi luas, tadi sudah jelasin. Nah, itu bagian dari tugas kita Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia Internasional. Tapi diawali dengan bagaimana kita mensosialisasi pengertian atau apa makna dari hak asasi manusia ini sendiri. Nah, itu akan kita bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan berbagai instansi yang berhubungan dengan ini. Yang utama Departemen Pendidikan, Diknas, Sosial juga. Dan ini untuk bagaimana mensosialisasikan. Karena selama ini masyarakat di pikiran mereka itu di pikiran kita bukan ya. Semua masyarakat berpikir bahwa masalah HAM ya masalah hukum saja, masalah kriminal saja, hanya di pikiran mereka hanya sampai di situ. Tapi kan itu sebenarnya sangat-sangat luas. Makanya kita Letham hadir untuk bisa memberikan pemahaman bagi masyarakat yang lebih luas lagi, bahkan sampai di titik yang paling dini, yaitu anak-anak. Kita akan rangkul Departemen Pendidikan dari sekolah-sekolah untuk bisa memberikan pemahaman tentang bagaimana hak seorang anak, ya, hak seorang orang guru. Jadi banyak terjadi di sekolah juga hak asasi anak juga masih belum begitu, ya masih ngambang ya pemahamannya, sehingga guru-guru pun masih sebagian, tidak semua, tapi masih banyak guru-guru yang belum begitu paham tentang hak asasi manusia. Karena kalau berbicara
hak asasi manusia apalagi di dunia barat ini bahkan dalam tanda kutip agak-agak over. Tapi begitulah hak asasi. Ya, kalau kita orang timur atau orang Indonesia mungkin pengaruh kolonial ya, kita dijajah ratusan tahun oleh Belanda. Nah, pengaruh itu masih lengket dari sekian generasi sampai di generasi kita ini. Jadi kita biasanya ngikut saja, ya kan, ngikut saja. Nah, tapi kalau berbicara hak asasi manusia di Amerika, di Eropa dan daerah negara-negara maju, mereka bahkan menurut kita mungkin saat ini agak kebablasan ya, gitu. Terutama guru terhadap murid, cubit saja itu gurunya bisa dituntut. Ya, nah di sini tugas Redham bagaimana untuk bisa istilahnya perlahan tapi pasti memberikan pemahaman agar supaya guru pun bisa menghargai hak asasi anak, dan anak pun terlebih dari orang tuanya bisa memperhatikan juga hak-hak dari guru. Ya, jadi tidak juga kita ngikutin 100% pola hak asasi manusia yang ada di Barat, tapi setidaknya terutama orang tua itu harus paham juga, gitu. Sehingga banyak terjadi permasalahan anak-anak di sekolah itu ke bawah-bawah sampai orang tua, sampai tuntut-tuntutan dan sebagainya. Kekerasan terjadi di sekolah oleh anak bahkan orang tua. Nah, ini salah satu tugas kita. Nah, yang paling krusial saat ini salah satunya masalah kerusuhan atau tawuran pelajar. Nah, kebetulan Pak Ketum kita ini, Pak Eko, sudah melakukan, jadi sebagai ketua umum, sebelum menjabat ketua umum pun beliau jauh-jauh hari sudah pernah melakukan atau memiliki program di bidang kegiatan untuk bagaimana menetralisir atau mengikis pola-pola yang saat ini mungkin sering kita lihat, tawuran pelajar. Nah, itu bagian dari tanggung jawab kita ke depan agar supaya ke depan kita bisa lebih baik lagi, sehingga peran Redham ke depan bisa benar-benar dirasakan masyarakat, lebih di awal-awali dengan bagaimana kita mensosialisasikan HAM, pemahaman HAM terhadap masyarakat. Nah, satu hal lagi, salah satu tugas dan tanggung jawab Redham, bagaimana kita sebagai lembaga yang sebagai pemerhati HAM di Indonesia juga salah satu tugasnya untuk menjadi partner pemerintah, juga menjadi partner dan juga memantau kegiatan atau aktivitas pemerintahan. Hanya sampai dipantau ya, kita mengusulkan ya, nanti kerjasama dengan kepolisian untuk atau KPK, larinya nanti ke sana. Tugas dari memantau. Ke depan banyak hal yang kita bisa jadikan kegiatan kita, program kegiatan Redham. Kita akan kerjasama dengan berbagai departemen. Departemen pendidikan sudah jelas, departemen sosial, departemen koperasi, ya. Juga nanti lembaga-lembaga negara, dalam hal ini ada BNN, KPK. Nah, kita bisa jalin kerjasama ke depan, karena memang selama ini kita lebih fokus di sosialisasi di Indonesia Timur. Nah, untuk periode kepengurusan yang baru ini, yang saat selesai diadakan kongres, COVID terjadi. Jadi saat ini kita belum bisa beraktivitas karena kondisi juga. Sehingga kepengurusan yang baru ini ya bisa dibilang baru mulai pergerakan di Bekasi ini. Walaupun kita tetap intens komunikasi dengan pengurus-pengurus yang lama, ya, Papua, Maluku, ya, Sulawesi, Ambon, ya, Maluku, Ambon ini. Kita intens berkomunikasi, cuma kita belum bisa menjalankan kegiatan atau program-program yang
pernah kita sepakati. Nah, nanti pun kita akan sama-sama, kita juga butuh masukan, ide-ide dari Bapak Ibu sekalian untuk lembaga ini, agar supaya lembaga ini bisa berjalan dengan baik dan bisa, terutama bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah itu tujuan utama kita. Jadi Letham hadir untuk bisa membantu masyarakat di berbagai bidang. Gitu. Jadi kesempatan ini saya pikir bukan satu arah, kita lebih enak kita saling diskusi. Ya. Karena Saya lebih pada bagaimana anggota itu punya hati untuk melayani. Karena kita di sini pelayanan. Jangan sampai pelayanan kita itu ada apa ya? Melayani tapi nggak dengan senang hati. Karena kalau kita melayani dengan nggak senang hati itu ya dampaknya ke kita juga. Tapi kalau kita dengan senang hati melayani masyarakat, ya pasti dampak positif ke kita itu sangat besar. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kami merasakan itu. Sudah terbukti, Pak. Sudah terbukti. Badannya gemuk soalnya. Kalau nggak dengan hati pasti kurus, Pak. Iya, karena hati. Izin, ini kok tadi gemuk ya. Ini kalau lurus kok lihat angkot. Umpannya bagus toh. Ya, jok aja, Pak. Silakan dilanjut. Jadi artinya memang dibutuhkanlah anggota-anggota yang memang mempunyai jiwa pelayan. Kita ini pembantu memang. Membantu untuk masyarakat, membantu untuk pemerintahan dan untuk keluarga kita. Karena saya sendiri banyak ya yang saya dapat di lapangan, bagaimana masyarakat itu butuh pendampingan, butuh orang-orang yang ya contoh-contohnya kayak kita lah yang ingin menjadi pelayan. Kadang-kadang mereka mau menyelesaikan satu kasus, mereka bingung. Ketika mereka harus melapor ke pengacara, mereka sudah bingung dengan begitu. Nah, mau ke kantor polisi pun dia udah bingung. Wah, nanti Pak saya dimintain duit di sana. Enggak, Pasti. saya bilang. Pasti. Iya. Nah, mungkin Gua kalau laporan. itu dia. kalau yang awam seperti itu. Bukan saya tambahin, ini kayaknya curhat pribadi. Saya balesin kok. Salah satu berarti pengalaman pribadi ya. Nah, itu dia. Artinya dengan adanya lembaga kita, dengan adanya kita semua inilah, kita bisa membantu mereka tanpa mereka harus mengeluarkan uang gitu. Ya, ke kantor polisi mas harus. Wah, ini kerjaannya Sule kayak gini, Le. Sosial, Le. Ajar, Le. Kemarin mau calon kepala desa aja, Kapolres Keluar lagi. keluar uang. Kalau nggak keluar uang kan kita 1 minggu belum selesai juga itu. Bikin surat Ini SKCK. ini terjadi di Nah, kami di gitu. nggak apa-apa Makanya telepon damai ya Bang. Itu kita tanya sama adik. Itu waktu itu ada kode enggak? Oh ada bang. Belum merokok dari pagi. Itu seharusnya kasih. Kode. Langsung kasih, langsung keluar itu SKCK. Kita gitu. Oh nggak ngerti saya. Ya emang di situnya gratis. Iya memang gratis. Tapi kan kita itu ada kode. Apakah udah makan? Saya belum makan dari pagi. Enggak, cuma dia saya belum merokok dari pagi. Nah harusnya kasih tuh 50.000 langsung keluar itu SKCK gitu. Nggak nunggu 1 minggu. Budaya Indonesia. Nah ini salah satu tugas Letham bagaimana mengikis pola pikir seperti itu. Ini tugas Letham. Nanti kita berikan pemahaman ke masyarakat untuk yang masalah-masalah kayak gini Pak, itu tugas kita Pak. Sangat simpel ini. Jadi petugas-petugas yang minta begitu gajian tanggal berapa Pak? Gitu. Jangan sampai kita ketemu petugas yang model begitu. Zaman sekarang, wah petugas kayak gitu sebentar pindah ke Papua Pak. Itu boleh ngomong Pak, sama Anto aja bisa dipindahin tuh Pak. Nah ini tugas Letham Pak. Tugas Anto ya. Dan saya tahu yang saya dapat informasi Bekasi salah satu yang paling jeger untuk masalah seperti ini. Saya Kerawang, kasih Kerawang. Itu yang paling yang praktek-praktek kayak begini. Nah ini makanya saya bilang ini Bekasi ini dan Kerawang ini daerah jeger. Ya, kita akan berbenturan dengan petugas, tapi kan kita mabes juga. Turun. Gitu loh. Jadi nggak usah takut. Nggak usah takut. Tugas kita itu. Soft malah. Tapi Nggak perlu pola-pola kita tidak
tidak frontal. Pola kita dengan pendekatan yang manusiawi dan humanis ya, itu yang mungkin ini jadi salah satu hal yang bisa membuat masyarakat nyaman dengan Red Ham. Ya, karena pola-pola ini kan sebenarnya sudah di beberapa daerah ini sudah tidak ada, tapi nah daerah-daerah yang banyak industrinya ini yang biasanya penuh dengan intrik-intrik seperti ini. Karena ya mereka pengen daerah-daerah seperti ini karena faktor tadi itu, Pak. Banyak yang ngurusin surat-surat gitu, yang harusnya jelas-jelas gratis, ya benar gratis, tapi ya dipersulit. Nah, nanti Mabes Polri kerjasama dengan Gatam memantau mereka gitu. Nanti kita pun dengan Polres kita akan audiensi kerjasama. Iya. Kalau bisa Pimpinan di atasnya mau lurus, di bawahnya yang biasanya yang sudah terbiasa. Pimpinan kan baru terus, Pak. Iya. Pola pikirnya sudah bagus, tapi yang bawahannya ini yang biasanya masih pakai pola lama. Nah, ini sama-sama kita bantu Mabes Polri dan pemerintah untuk mengikis hal-hal semacam ini. Gitu. Yang jadi permasalahan itu kan Politik manapun, ya. Nah, ini akan sedikit kita bahas karena ini banyak anggota justru sekarang jadi ketua partai. Kan ada perubahan juga. Ya, itu ada sedikit direvisi, ya. Yang pasti ini bukan TNI dan Polri. Kalau PNS masih bisa. Nah, kalau di sini yang lalu ini PNS nggak bisa. Nah, ini kita kalau TNI kan agak dan Polri terlalu bertabrakan nanti, konflik. Kalau PNS masih bisa, ya. Yang sedang aktif kecuali purnawirawan. Ya, jadi TNI Polri yang sedang aktif tidak bisa. Nanti ketika sudah purnawirawan boleh. Nah, beberapa pejabat-pejabat waktu lalu kan PNS nggak bisa tuh. Salah satu dirjen di kementerian kita belum komunikasi lagi, beliau ingin jadi pengurus, ya, Kementerian Dalam Negeri itu. Memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama manusia, memiliki jiwa sosial yang tinggi, memandang sesama manusia memiliki nilai derajat yang sama di mata Tuhan, tidak membeda-bedakan suku, agama, budaya, pendidikan, dan tingkat sosial ekonomi. Itu persyaratan yang umum. Ya. Nah, dari sisi pendidikan ini pun kita sudah revisi. Kalau yang lalu harus S1, terutama untuk yang menjabat ketua, sekretaris bendara dan direktur. Nah, kebetulan ini yang saya bacakan ini direktur di DPP ya. Terus seorang konseptor yang mampu berkomunikasi. Konseptor. Nah, ini nggak apa-apa, ini sekaligus bagian dari supaya sama-sama tahu juga. Ini untuk DPP mampu mengembangkan job description yang diamanatkan sebagai direktur. Tunduk taat pada pemimpin, memiliki pengetahuan kemampuan di bidang kepemimpinan atau leadership sesuai dengan bidang yang diemban. Nah, baru lampiran biasa, foto, ijazah terakhir, kakak. Nah, ini nanti saya sedikit ada revisi, nanti saya nggak bawa revisinya, ini yang saya bawa ternyata yang lama. Saya pikir sudah ini, saya nggak musnahkan yang lama. Jadi mohon maaf, nanti yang terbaru nanti saya share tinggal di print ya. Nah, terus masalah biaya administrasi, ya, kontribusi bagi setiap pengurus ya. Nah, di sini untuk biaya administrasi standar ya dari DPC sampai DPP itu sama 750.000. Nah, itu akan dikembalikan lagi berupa atribut. Nah, yang membedakan yaitu DPC pengurus di DPC, DPD yang menjabat itu ada tambahan. Ya, itu udah direvisi, Bu. Makanya ini yang saya bawa nggak direvisi, mana yang kemarin itu. Saya pikir sudah sini. Nanti nyusul. Ya, nanti nyusul. Ya, intinya ada biaya yang harus artinya kontribusi
yang pada akhirnya akan dikembalikan lagi dalam bentuk berupa kontribusi. barang kayak itu ya. Atribut, Atribut seragam dan lain-lain. seragam, ID Seperti card itu. gitu. Karena kita memulai keanggotaan ini dari anggota untuk anggota kan, tidak ada yang membackup dana ketika awal. Apalagi ini kita sudah sempat bisa dibilang dalam tanda kutip vakum. Apalagi pandemi, jadi tidak ada kegiatan, tidak ada sumber dana yang masuk. Nah, ibarat kata kita kayak baru lagi nih sekarang. Gitu. Pertama malah di Bekasi nih. Bekasi yang kita gerakan awal. Berikut mungkin Depok, DPW ya, Jawa Barat, Lampung. Yang dekat, kalau yang lalu semua kita lari ke Indonesia Timur. Seperti itu. Jadi Lampung, Palembang udah datang. mohon izin teman-teman, belum bisa saya kasih, nanti saya revisi, saya kirim ke Pak Iya, Azri iya. dan Pak Kanto ya. Iya. Seperti itu. Jadi gambarannya sudah dapat ya.